Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sholat duanya sudah ya? Ya, bagus. Kemudian sudah sarapan juga ya? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan. Nah, sekarang masih pada pembelajaran tematik ya. Di tema 1 masih pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang ketiga ya, pertumbuhan hewan. Nah, pada pembelajaran 1 dan kedua. Nah, persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar kita. Di sekitar kita itu banyak sekali beraneka ragam hewan ya, bukan hanya tumbuhan saja. Nah, hewan pun beraneka ragam. Masih ingat tentang opipar, pipipar, dan opopipipar? Bagus ya. Kalau opipar itu hewan yang bertelur. Kalau pipipar itu hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kalau opopipipar apa coba? Masih ingat? Ya, melahirkan dan bertelur. Nah, sekarang perbedaan hewan ya yang ada di sekitar kita atau cirinya. Nah, ada hewan yang berkaki 2. Contohnya apa? Ya, contohnya ada bebek dan ayam. Nah, bebek ini punya persamaan, tadi berkaki 2. Namun ada perbedaannya juga ya. Kalau bebek itu mempunyai selaput di kakinya. Nah, kalau ayam disebutnya itu ceker. Enak sekali ya kalau dimakan gitu. Selanjutnya juga ada penguin. Penguin itu juga berkaki 2 ya. Nah, kalau buaya kakinya berapa? Iya, 4. Jadi, hewan ya memiliki ciri yang beragam ya. Namun ada juga yang sama. Nah, jadi ada yang berselaput, ada yang berkaki 2, dan ada yang berkaki 4. Nah, selanjutnya ada pula hewan yang berbulu ya, seperti domba, kemudian kucing. Selain itu, hewan pun ada yang dipelihara dan ada hewan yang liar. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dari segi paruhnya ya. Kalau kita teliti, paruhnya itu juga berbeda-beda. Ada hewan yang mempunyai paruh yang digunakan untuk memakan daging. Itu hanya dimiliki beberapa hewan. Kemudian ada pula hewan yang memiliki yang digunakan untuk memakan biji. Nah, contohnya ada burung, kemudian ada ayam, kan suka memakan biji jagung ya. Nah, ada juga yang digunakan sebagai penghisap madu, kemudian ada untuk pemakan ikan. Nah, jadi paruhnya pun berbeda ya, ciri-ciri hewan pun jadinya berbeda. Nah, bagaimana sampai sini jelas ya mengenai ciri-ciri hewan ini? Silakan kalian juga bisa membacanya di buku Bu Pena kalian. Selanjutnya mengenai perkalian dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek ya. Nah, sekarang kita belajar bersama bagaimana cara melakukan perkalian secara bersusun panjang dan bersusun pendek. Artinya kalian harus mengingat kembali perkalian yang sudah dihafalkan ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 ya. Oke, siap? Oke, pasti semuanya bisa insya Allah ya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama yang harus dikalikan itu adalah bilangan yang di sebelah kanan ya, yaitu angka 7. 7 kali 4 kali 7 dikali 3. Yang pertama 7 kali 4 sama dengan 28. Simpan di bawahnya. Kemudian 7 dikali 7 ya sama dengan 49. Karena 7-nya itu 70-an, maka 490. Kemudian 7 dikali 3. Karena 3-nya 300-an, berarti 7 dikali 300. 7 kali 300 ya.
Nah, sama dengan 2100. Maka disimpan ya, nyimpannya itu harus sejajar juga. Oke. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang 1 ya. Ke angka 1 sama peraturannya seperti yang tadi angka 7. Oke, sekarang kita ke angka 1. 1 di sini adalah nilainya 10. Berarti 10 kali 4 sama dengan 40. 10 kali 4 sama dengan 40. Sekarang 10 kali 7 sama dengan 700. Boleh di sini kalian tulis ya. 10 kali 70 ya, sama dengan 700 karena ini kan nilainya 70. 10 kali 300 sama dengan 3000 ya. 10 dikali 300 sama dengan 3000. Kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Boleh seperti ini. Tew. Oke, tetew. Oke, tetew ya. Nah, 9 tambah 2 berapa? 9, 10, 11. Ya, sama ini 15. Simpan di sini. Ke ataskan dengan sistem menyimpan ya. 4 tambah 1. Yo, sama-sama. Bagus. Tambah 1 lagi. Bagus. Tambah 7 lagi berapa hasilnya? 13. Simpan di sini ya. 2 tambah 1. Bagus. Tambah 3. 6 ya. Jadi 17 dikali 374 hasilnya 6358. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke yang teknik yang pendek, Ibu akan mengingatkan dulu ya. Yang ini ada juga di halaman 58 ya, di buku BPMA kalian. Kalau 7 kali 4 itu bukan berarti 7-nya ada 4 ya, tapi 4-nya ada tuh 7 ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 28. Jelas ya sampai sini? Bisa dipahami ya? Nah, berbeda kalau 4 kali 7. Nah, ya. Kalau ini berarti di perkalian 4, kalau ini di perkalian tuh 7. Kalau 4 kali 7 berarti 7-nya yang ada 4 ya. Yang ada 4. Oke. Nah, gitu. Meskipun hasilnya sama 28 ya, tapi tekniknya berbeda. Nah, sekarang yang pendek ya. 6 kali 25. 6 kali 5 sama dengan 30. Tulis nolnya di sini, kemudian simpan 3 ya. Bukan ditulis langsung 30. Sekarang 6 dikali 2 ya. 6 kali 2 itu sama dengan 12. Ya, ditambah tadi 3 ini ya, sama dengan 15. Simpan di sini. Jadi 6 dikali 25 adalah 150. Paham ya? Oke. Sekarang ke bilangan yang ratusannya ya. Nah, ada 4 dikali 426. Oke, kita mulai ya yang ini. Pertama, 4 dikali 6 dulu ya. 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke, yang disimpan di sini angka berapa? Bagus, angka 4 ya. Berarti disimpan angka 2-nya ya. Kemudian 4 dikali 2. Ya, 4 kali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2. Nah, dari sini ya, sama dengan 1. Oke. Sekarang 4 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Tadi kan ada 1. Nah, maka 16 ditambah 1 ya, sama dengan 17. Nah, simpan di sini ya. 1. Jadi 1704. Jangan lupa ya tanda titiknya ya. Oke, jelas ya sampai sini. Semoga dipahami ya. Oke, good job. Bu, kita melanjutkan. Silakan. Kalian mungkin sudah merasa pegal ya mendengarkan, duduk mendengarkan materi dari Ibu. Silakan kalian bisa berolahraga terlebih dahulu ya, meregangkan otot-otot kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ya.
kepada materi makna bersatu dalam keberagaman. Kita itu harus bersyukur ya dan menghargai keberagaman yang ada. Nah, banyak sekali ya keberagaman di Indonesia kita ini. Misalnya nih, kita tidak boleh mengolok-olok teman ya. Teman yang kurang bisa, yang kurang pinter ya. Namun kewajiban kita adalah mengajari teman kita itu ya supaya dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, dengan demikian ya, apa yang kita lakukan tersebut kerukunan itu akan terjaga. Nah, kalau kita saling menyayangi dan menghargai ya, menghargai teman kita, nah itu berarti kita mengamalkan sila-sila Pancasila ya. Kalau kita menyayangi dan menghargai, nah berarti itu wujud bersyukur kita ya, kita punya teman gitu kan. Kemudian kalau syukur kita itu didasari dengan bunyi yang kedua apa? Kemanusiaan ya. Artinya kita memiliki rasa kemanusiaan. Nah, kalau sila ketiganya, nah dengan rasa kemanusiaan itu berarti akan mempererat persatuan. Nah, jika dilaksanakan dengan cara berdiskusi, berarti itu sila keempat. Maka, nah berdiskusinya pun kalau kita saling bersatu itu tanpa melihat perbedaan yang ada. Nah, karena dalam berdiskusi itu tentunya pasti banyak perbedaan ya, perbedaan pendapat. Nah, kalau kita dalam berdiskusi ataupun yang lainnya ya, menunjukkan sikap bersatu itu akan mengamalkan sila Pancasila. Nah, pada akhirnya tidak akan adanya perselisihan. Nah, itulah makna bersatu dalam keberagaman. Contohnya dalam berdiskusi ya. Jadi, kalau kita bersatu itu artinya kita mewujudkan rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengamalkan rasa kemanusiaan kita ya. Kemudian lagi dengan hal tersebut akan mempererat persatuan ya. Selanjutnya, nah kalau ada masalah didiskusikan dengan cara bermusyawarah tanpa melihat perbedaan yang ada ya. Sampai sini jelas ya, dapat dipahami. Oke, Alhamdulillah materinya sudah Ibu selesaikan, kepada kalian sudah Ibu berikan ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Pertama yang harus kalian lakukan, menghafal kembali atau mengingat-ingat kembali perkaliannya ya, dari 1 sampai 10. Kedua, gambarlah 2 hewan ya, baik yang hewan peliharaanmu atau hewan yang ada di sekelilingmu. Kemudian tulislah perbedaan dan persamaan kedua hewan itu dan bagaimana cara merawatnya ya. Kalau cara merawatnya hanya 1 hewan saja ya, tidak usah kedua-duanya. Nah, selanjutnya selesaikanlah penjumlahan perkalian matematika yang ada di halaman 59 dan 60. Ada 4 bagian ya. Seperti biasa kalian pilih salah satunya saja dari bagian 1 sampai 4 ya. Pilih salah satunya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.